Baik, perkenalkan nama saya Motsius Rifan Ardiansyah Syamsuddin dengan Stanbook 225799001. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Lahirnya Ilmu Ekonomi. Kita langsung saja masuk ke materinya. Sejarah lahirnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi klasik lahir tahun 1776 dengan terbitnya buku Adam Smith, Wealth of Nation. Meskipun demikian, ilmu ekonomi yang sekarang diajarkan melalui buku-buku teks ekonomi sebenarnya adalah ilmu ekonomi neoklasik yang lahir satu abad kemudian, 1890, melalui penerbitan Principles of Economy oleh Alfred Marshall. Ilmu ekonomi lahir tahun 1776 dengan terbitnya buku Adam Smith, Wealth of Nation. Meskipun demikian, ilmu ekonomi yang sekarang diajar namun perkembangan teori atau ilmu ekonomi selama pertengahan dan akhir abad 20 cukup aneh. Karena revolusi Keynes ternyata hanya berjalan di relatif singkat. Ajaran mendasar teori ekonomi neoklasik tentang kebebasan pasar tetapi dengan campur tangan pemerintah dalam perekonomian yang makin kecil atau liberalisasi dan privatisasi kembali menguat melalui konsensus Washington 1989 dan kebangkrutan paham sosialisme, komunisme, Uni Soviet dan Eropa Timur tahun 1989 sampai 1991. Melalui buku-buku teks ekonomi sebenarnya adalah ilmu ekonomi neoklasik yang lahir satu abad kemudian 1890 melalui penerbitan Principle of Economics oleh Alfred Marshall. Pengertian ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi yang paling sederhana menyebutkan ilmu ekonomi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran. Berikutnya, pembagian ilmu ekonomi itu terbagi dua, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam mengalokasikan sumber daya produksi. Pelajari ekonomi memiliki banyak cabang ilmu, salah satunya ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang ilmu tentang aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja perilaku hingga proses pengambilan keputusan. Ini juga masih berkaitan dengan penggunaan faktor produksi secara efisien agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Berikutnya, tujuan pembelajaran ekonomi. Mengetahui hubungan yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perekonomian, membuka wawasan yang luas terkait ekonomi, baik itu secara teori maupun di kehidupan nyata dalam masyarakat dan bernegara. Membantu mengatasi permasalahan ekonomi sebagai landasan dalam mengambil kebijakan atau keputusan dalam menghadapi segala permasalahan ekonomi di tengah ketersediaan sumber daya yang terbatas. Berikutnya, manfaat penelitian. Yang pertama itu mempelajari ilmu akan memungkinkan seseorang dapat memprediksi tindakan manusia ke depannya yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan bisnis, kebijakan sumber daya manusia, penentuan harga, membuat kebijakan pemasaran, hingga kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kita dapat menganalisa perilaku konsumen dan masyarakat. Kita juga bisa memprediksi pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perilaku konsumsi dan menabung pada konsumen dan masyarakat tersebut. Kesimpulannya, mempelajari ilmu ekonomi akan memungkinkan seseorang dapat memprediksi tindakan manusia ke depannya yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan bisnis, kebijakan sumber daya manusia, penentuan harga, membuat kebijakan pemasaran, hingga kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Itulah yang dapat bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.